Assalamualaikum. Udah siap untuk belajar? Ya. Coba minta tolong untuk KM-nya dipimpin berdoa. Alan, boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau periksa kehadirannya dulu. Bentar. Rodatul Jannah ada? Ada. Oke. Terus ada Alan? Oke. Alan ada ya. Azia? Oke. Kayla? Terus ada Muhammad Farizal Ramadan? Oke. Muhammad Iqbal? Muhammad Ibrahim? Muhammad Rifki? Muhammad Aska? Terus ada Putri Akila ada? Siti Syafa? Siti Tri? Widiawati? Yulia? Oke. Ada semua ya? Semua ada berapa? 15 orang ya. Oke. Coba untuk
meningkatkan rasa nasionalisme kita. Coba Ibu minta tolong berdiri dulu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Widya boleh maju? Saya sini. Satu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, coba sebelum pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Tentang K3LH. Tahu singkatan dari apa sih K3LH itu? Kesehatan. Oke. K3 kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan hidup. Kemudian coba kita coba nah, tujuan kita belajar hari ini untuk apa ya? Ada yang tahu tujuannya? Hah? Kita belajar kan tentang K3 ya. K3 itu kesehatan, keselamatan, dan keselamatan, kerja, lingkungan, hidup. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah untuk menjelaskan pengertian K3. Terus tujuannya, kemudian apalagi faktor penyebab resiko kerja ya, potensinya kecelakaan kerja di tempat kerja apa aja kira-kira gitu ya. Oke, coba untuk itu kita sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, kita buat kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, boleh yang lainnya 2 nggak apa-apa, gabungan ya. Oke, nah coba kita ini nyala nggak ya? Oke, nah di sini ada ya kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan hidup. Kemudian habis. Nah, apa itu K3LH? Tadi apa? Kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk ya, jadi kita sebagai pekerja itu dilindungi oleh pemerintah, oleh undang-undang ya, supaya sebagai pekerja itu kita selamat ya dalam bekerja. Terus kemudian tadi udah tahu ya K3 itu apa. Nah, mengapa K3 itu penting? Tuh ada ya
sebagai perlindungan pekerja. Tuh yang tadi Ibu bilang. Jadi pekerja itu dilindungi. Kemudian peningkatan produktivitas. Nah, jadi kalau misalkan pekerja itu dilindungi, berarti kan kita bekerja jadi aman gitu ya? Iya, aman, dilindungi sama pemerintah, sama undang-undang, sama industri juga gitu kan. Jadi upaya kita bekerja itu lebih produktif. Apalagi kepatuhan hukum, kemudian citra perusahaan yang baik, kemudian ada keberlanjutan bisnis. Oke, next. Nah, pilar utamanya di sini ada ya. Tuh, ada kesehatan dan keselamatan kerja ketiga, berfokus pada pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, kecelakaan dan penyakit akibat kerja di lingkungan kerja kamu kan akuntansi ya. Nah, kira-kira apa tuh penyakitnya? Resiko kerjanya apa aja? Ayo, kalau di kantor akuntansi, misalkan kamu itu kan lama duduknya ya. Nah, duduknya lama. Nah, berarti sakit pinggang karena lingkungan ergonomis ya. Kursinya kurang ergonomis ya. Ya, terus apalagi selain sakit pinggang? Sakit apa? Mata. Kenapa sakit mata? Karena melihat laptop sehari-hari ya, setiap hari lihat laptop, makanya pencahayaannya juga harus bagus. Tidak boleh terlalu terang dan tidak boleh terlalu gelap. Terus apalagi? Udah ya, habis itu ya. Ada listrik juga nggak? Deket listrik nggak kamu? Deket. Ada kabel-kabel ya, bisa kesetrum. Ada kabel-kabel komputer ya kan? Laptop. Terus apa lagi? Ada kabel CPU deket dengan aliran listrik. Terus apalagi nih? Pengadaan obat ya. Nah, APD, pengadaan alat perlindungan diri, APD. Nah, macam-macam APD nanti kita bahas ya. Ada beberapa alat APD-nya yang seperti lihat di depan. Ada apa aja tuh? Ada helm, ada rompi, terus kacamata, sarung tangan, kemudian ada terus lingkungan hidup. Nah, terus ada kemudian ya, next ya. Nah, peran K3 di perusahaan. Menurunkan angka kecelakaan, menjaga keberlangsungan profesional, meningkatkan moral dan produktivitas pekerja, terus memenuhi standar ISO. Oke. Terus ada apa lagi? Itu elemen dalam K3. Nah, elemen dalam K3LH. Nah, tuh yang Ibu bilang tadi, ya. Alatnya ada apa? Ada helm, ada tangan, kacamata, rompi, dan sepatu safety. Nah, langkah pencegahan yang efektif. Ada apa aja? Ya. Nah, kesimpulan nih bisa dibaca ya. Nah, ketiga adalah filosofi oke. Udah. Coba. Nah, ini udah dipahami? Udah. Nah, coba Ibu silakan duduknya. Boleh berkelompok, yang madep yang di depan boleh agak ke belakang. Aduh. Nah. Oke, kelompok satu.
Nah, sebelum kita memulai mengerjakan EKPD, coba kita ice breaking dulu ya. Oke, ice breaking. Coba, biar nggak jenuh. Ini udah paham? Nah, coba kita ice breaking dulu. Ya, mau berdiri? Duduk aja ya. Ketutupan ya. Oke, dimulai. Namanya ice breakingnya tepuk semangat, ya. Oke, wah. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha nya. Aha aha sa. Nah, kurang sekali lagi. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Yan ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha sa. Oke, bagus. Good job. Nah, tadi LKPD sudah dibagikan? Nah, ada yang belum dapat? Ada? Berapa orang? Kelompok kamu ya? Oh, sudah. Oke. Oh, udah semua. Ya udah. Coba sekarang di situ kan ada studi kasus ya. Nah, studi kasusnya itu seorang teknisi mengalami luka bakar ringan karena menyentuh kabel terbuka. Nah, terus saat memperbaiki panel listrik tanpa menggunakan sarung tangan pelindung, ia juga bekerja terburu-buru karena dikejar tanpa memperhatikan prosedur kerja aman. Nah, situ ada pertanyaannya ya. Nah, petunjuknya diskusikan bersama kelompokmu, tuliskan hasil diskusi pada kolom yang tersedia. Kemudian baru terakhir presentasikan ke depan. Oke, silahkan diisi. Tulis nama ya kelompok 1, nih mulai di sini ya. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Ya, kamu kelompok 2. Tulis nama kelompoknya aja. Sama kelas. Namanya nama ini ya, nama anggotanya, namanya nama anggota, kelasnya, terus kelompoknya 1, 2, 3, 4. Oke. Isinya di situ aja, nggak apa-apa. Namanya nama kalian aja. Nama siapa aja? Di sini ada Aska, ada Iqbal, Rija. Nama siswa. Ini kelompoknya kelompok 1. Tuh ya. Gimana, ada kesulitan? Gimana, ada kesulitan? Ada. Udah paham? Alhamdulillah.
Gimana, ada kesulitan? Ya, nah. Bisa? Hmm? Kenapa, Alan? Bentar. Sipit, Hah? Ya, jadi alat pelindung diri APD apa yang harusnya digunakan oleh teknisi? Kira-kira apa? Yang di sini? Ya, yang ada di studi kasusnya. Ya, Bu. Kan dia mengalami luka bakar ringan karena menyentuh kabel terbuka. Ya. Apa? Tulis. Ya. Baju. Perwakilan 2. Nanti kalau sudah selesai kelompok berapa nih? 3 ya? Ya, termaju ya. Perwakilan boleh kita semuanya maju. Perwakilan aja 2 orang cukup. Yang satu menjelaskan, satu lagi ketua. Ibu izin minum dulu ya. Kenapa? Kesulitan? Nggak ada.
Aman ya? Kenapa? Slogan, slogan kata-kata ya. Kata aja. Ya. Upaya pencegahan. Apalagi yang kira-kira kan dia kerjanya terburu-buru ya. Ya berarti harusnya apa? Ya, Oh, udah. ide. Solusi upaya pencegahan. Sebab Oh iya dan mata. Ya kira-kira apa lagi? Yo kira-kira apa? Gimana? Aman aman. Alhamdulillah. Aman ya? Oke.
Ya. Satu lagi slogan. Ya. Slogan. Oke, cinta-cintaan itu lah gitu. Hmm? Kecintaan. Gimana? Ya. Hah? Udah buat slogannya. Presentasi. Jawab soal sama menggunakan enggak. Kamu mempresentasikan apa yang kamu isi tempat ya. Perwakilannya 2 orang. Yang satu menjelaskan, satu lagi menggunakan alat APD-nya. Yang pakai alat pelindung cuma pakai doang.
Apa nih? Apa? Nggak apa-apa. Bisa? Apa? Namanya kayak gini. Ya. Boleh, nggak apa-apa. Gimana? Ada kesulitan? Ada yang mau bertanya tentang LKPD yang kalian kerjakan? Ada yang mau ditanya? Boleh yang mau nanya? Untuk teknis itu apa sih? Lingkungan hidup positif. Nomor berapa? 2, 3. Nah, lingkungan hidup yang tidak diterapkan oleh teknisi. Nah, dia tuh kan dia sesuai dengan ini ya, studi kasus ya, dia kerjanya terburu-buru kan. Nah, berarti dia lingkungan hidupnya seperti apa? Apakah kerjanya terlalu tergesa-gesa atau kurang hati-hati? Iya, Bu. Kan semua itu harus sesuai dengan standar SOP kan? SOP apa? Standar operasional prosedur. Itu standar operasional prosedur. Meskipun dia udah lihai, tapi harus tetap mengikuti aturan SOP supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Lagi bertanya? Udah. Udah cukup? Mulai.
Udah? Kamu alat APD-nya dapat? Hah? Udah. Satu aja. Di sini pakai pintar kan. Teman ku pakai ini sekarang. Apa kira-kira? Ku rumah. Itu apa? Hmm? Ya, kenapa? Ada pertanyaan? Bukan dong. Ya. Tulis ya.
Kayaknya udah mulai pada ngantuk nih. Coba kita ice breaking dulu ya. Nah, biar nggak pada ngantuk. Ya, kita tepuk semangat lagi. Ya, semuanya biar nggak pada ngantuk. Mulai ngantuk nih ya. Jam-jam ngantuk. Ya, coba tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha nga. Aha aha semangat. Coba sampai berdiri biar nggak ngantuk. Ayo coba. Ntar lompat ya. Semangat gitu, oke? Coba ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha nga. Aha aha semangat. Lompat sekali lagi. Lompatnya kurang. Ayo coba. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha ma. Aha nga. Aha aha semangat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, udah ready semuanya? Udah siap? Siap. Kelompok mana dulu yang mau maju? 1, boleh? Perwakilan? Ayo, Bapak? Perwakilan aja, nggak usah semua 4 orang maju. 2 orang aja. Oke. Apa-apa perempuan, ladies first. Ayo silakan. Ayo, siapa? Makaila boleh? Ya, ketuanya? Ketuanya siapa, Widya? Ya, boleh nunjuk siapa yang mau maju? Perwakilannya, perwakilan kelompok aja ya, 2 orang. Nggak harus semuanya, nggak apa-apa. Ayo, udah siap? Ya, sini yang kelompok 2 siapa ketuanya? Kila. Ya, ntar tunjuk 2 orang siapa yang maju ya. Kamu ketuanya siapa? Ketuanya Iqbal. Iqbal mau maju? Siapa perwakilannya? Boleh nunjuk atau mau diri sendiri juga boleh. Ketuanya siapa? Alan? Ya, boleh maju. Ayo boleh. Perwakilan? Perwakilan kelompoknya aja, nggak harus semuanya, nggak apa-apa. 2 orang. Baca. Yang satu menjelaskan, yang satu lagi untuk mempraktekkan. Ayo. Sudah belum? Ya, Alan? Boleh? Ayo, nggak apa-apa. Kelompok 4 dulu. Ya, nggak apa-apa. Alan sama siapa? Ya, ya. Oke. Yang satu menjelaskan, satu lagi praktekkan menggunakan alat APD-nya. Ya. Terlalu terang, boleh ke sebelah sana dikit. Menghindari. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alan Saputra dan teman saya Meniti. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang
K3LH. Studi kasus seorang teknisi mengalami luka bakar ringan karena menyentuh kabel terbuka saat memperbaiki panel listrik tanpa menggunakan sarung tangan pelindung. Ia juga bekerja terburu-buru karena dikejar waktu tanpa memperhatikan prosedur kerja aman. Nomor satu, apa saja penyebab kecelakaan kerja dalam kasus di atas? Karena menyentuh kabel terbuka saat memperbaiki panel listrik tanpa menggunakan sarung tangan pelindung dan bekerja terburu-buru tanpa memperhatikan Ya. prosedur kerja aman. Oke, bagus. Nomor Udah? 2, jenis alat pelindung diri atau APD apa yang harus digunakan oleh teknisi? Ya, apa aja yang harus digunakan teknisi? Sarung Kira-kira. tangan pelindung, Ya, kemudian? kemudian sepatu safety. Ya. Oke, sarung tangan pelindung. Terus apa lagi? Sepatu safety. Ya. Kemudian? Dan rompi. Oke, boleh. Oke. Siapa pakainya? Ya, dibuka dulu. Udah? Ada lagi? Udah. Coba maju ke depan biar kelihatan teman-teman. Oke, ya. Seperti ini? Ya. Oke. Kemudian? Ya. Hmm. Apa nilai lingkungan hidup yang tidak diterapkan oleh teknisi? Tidak memakai APD saat melakukan pekerjaan, terburu-buru dan memperhatikan prosedur kerja aman. Yang keempat, apa akibat yang bisa terjadi jika prosedur keselamatan tidak dipatuhi? Bisa terjadi kecelakaan kerja, contohnya seperti mengalami luka bakar karena tidak memakai sarung tangan pelindung. Oke. Solusi dan pencegahan. Untuk tiga upaya pencegahan kecelakaan serupa. 1. Tidak memakai sarung tangan saat bekerja, tidak terburu-buru dalam bekerja, dan harus memperhatikan prosedur kerja aman. 4. Buatlah slogan singkat untuk kampanye keselamatan kerja. Jagalah kesehatanmu karena jatuh cinta di tempat jagalah kesehatanmu karena jatuh di tempat proyek dan sehingga jatuh cinta. Oke, kita tepuk tangan. Ini dong, jempol dulu dong. Kasih jempol kamera. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya, ya. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Kelompok berapa yang maju? 1, boleh. Oh, kelompok 2 dulu. Iya, boleh. Tunggu ya. Oke, good job. Perwakilannya dari kelompok 2 siapa? Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2.
menjelaskan tentang identifikasi masalah ketiga dan lingkungan. Hmm. Apa saja penyebab kecelakaan di dalam kasus di atas? Yang pertama, Satu, apa saja penyebab kecelakaan kerja dalam kasus di atas? Yaitu kabel terbuka tanpa menggunakan sarung tangan pelindung yang bekerja sama terburu-buru. Dua, jelaskan alat pelindung diri APD apa yang harus digunakan oleh teknisi. Satu, sarung tangan. Dua, baterai. ya, kacamata. Ya, helm. Ya, talinya di depan. Ya, beginilah kira-kira. Oh, seperti itu. Oke. Tiga, apa nilai kebaikan 100? Oke, lanjut. Apa nilai lingkungan hidup yang tidak diterapkan oleh teknisi? Disiplin terhadap prosedur tiga. Keselamatan lebih yang diutamakan daripada kecepatan kerja. Empat, akibat yang bisa terjadi dapat dipatuhi. Terjadi kecelakaan terduga akibat tidak mematuhi prosedur keselamatan kerja. Tiga, upaya pencegahan kecelakaan. Utamakan perhatikan hindari kelapa. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, next. Kelompok berapa lagi? Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini kami dari kelompok 1 presentasikan tentang ketiga dan lingkungan hidup industri. Kami akan menceritakan tentang identifikasi seorang teknisi. Seorang teknisi melalui pengalaman dalam pasar memperbaiki barang tanpa menggunakan sarana. Dia juga bekerja terburu-buru karena dikejar waktu tanpa
tanpa memperhatikan prosedur kerja. Apa saja penyebab kecelakaan kerja dalam kasus di atas? Tidak memakai alat APD, bekerja terburu-buru, tidak memeriksa kabel terlebih dahulu. Jenis alat pelindung diri atau APD, apa yang seharusnya digunakan oleh teknisi? 1. Sarung tangan. 2. Sepatu safety. 3. Apa nilai lingkungan hidup yang tidak diterapkan oleh teknisi? Yaitu kedisiplinan, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP, jujur, kehati-hatian, keamanan. Pak, apa akibat yang bisa terjadi jika prosedur keselamatan tidak dipatuhi? Kecederaan, kecelakaan serius, kerusakan alat, dan membahayakan orang lain. Solusi dan pencegahan. 5. Sebutkan 3 upaya pencegahan kecelakaan serupa. Menggunakan APD, memeriksa kondisi peralatan sebelum bekerja, mengikuti stop, dan tidak bergesa-gesa. Stop itu apa? Stop itu adalah standar operasional prosedur. Oke, bagus. Buatlah slogan singkat untuk kampanye keselamatan kerja. Contoh slogan, selamat itu pilihan. Mulailah dari dirimu atau utamakan keselamatan bukan kecepatan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, next. Kelompok berikutnya. Siapa kira-kiranya? Bang sama? Iya. Dari kelompok 3, saya mau presentasikan apa saja penyebab kecelakaan kerja dalam kasus di atas. Karena menyentuh kabel terbuka saat memperbaiki wayar listrik tanpa menggunakan sarung tangan dan pelindung. Jenis alat pelindung dari APD apa? Misalnya dirumuskan digunakan oleh teknisi. Yang Di sini serius. ada helm. Ada yang tahu fungsi helm? Sudah, coba deh, Pak. Salah dari benturan benda keras atau jatuhan benda. Dan yang kedua ada kacamata. Ada yang tahu? Kacamata pengaman atau pelindung wajah untuk melindungi mata dari serpihan. Dan yang ketiga ada sarung tangan.
solusinya untuk melindungi tangan dari lecet, benda tajam atau paparan benda kimia. Oke, bagus. Apa akibat yang bisa terjadi jika proses keselamatan terjadi ini yang akan terjadi kecelakaan kerja? Solusinya gimana sih Bu? Solusinya adalah menggunakan alat pelindung dari APD, tidak terburu-buru, mematuhi durasi bekerja dan aturan keselamatan. Nah itu saja. Ya. Slogannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah semua ya? Maju ya? Oke, berarti ada bermacam-macam alat APD tadi ya? Ya, ada helm, tadi ada apa? Kacamata, ada sarung tangan, ada sepatu. Itu semua adalah alat pelindung diri. Kalau kepala, helm untuk apa? Ya, untuk kepala, untuk melindungi kepala dari benturan atau dari sinar matahari juga bisa ya. Panas kalau lagi di luar. Terus apa lagi? Sarung tangan ya? Sarung tangan fungsinya untuk? Oke, bagus. Kemudian ada apa lagi tadi? Kacamata. Kacamata fungsinya untuk melindungi mata dari percikan api, ya. Ya, terus apa lagi? Ada sepatu safety buat apa? Dari benda tajam. Nah, terus apa lagi? Ada lagi? Rompi. Sama ya, untuk melindungi area tubuh ya, sebagiannya atau boleh juga semuanya. Nah, kalau rompi berarti kan sebagian, kalau kayak jaket gitu berarti untuk semua anggota badan. Nah, oke, next. Coba untuk lebih pemahaman kamu buatlah poster tentang K3 ya. Nah, dibuat poster, buat tugas, boleh kerjakan, bikin poster. Ada bukunya? Ya. Buat poster ya semuanya, per kelompok aja membuat poster tentang K3 atau lingkungan hidup. Temanya ya, temanya. Buatlah poster ketiga secara manual aja, boleh, nggak apa-apa secara manual dulu. Kalau poster itu kan ada kayak gambar-gambar gitu ya. Ya, habis buat poster. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan nih dari Ibu untuk memahami kamu. Apa? Oke, boleh digambar secara manual dulu. Nah, kemudian nanti ada beberapa pertanyaan dari Ibu ya. Boleh ditulis. Nah, soalnya yaitu pertama, nomor 1. Apa tujuan utama diterapkannya K3 di tempat kerja? Ya, nomor 1. Tujuan utama. Apa tujuan utama diterapkannya K3 di tempat kerja? Ada spidol? Apa mau ditulis saja? Ada spidolnya enggak? Enggak ada ya? Ada tidak? Kayaknya bentar. Ya, dibacain aja ya. Ya. Ya, boleh sini.
Coba dulu. Nggak ada. Ah, iya. Dibacain aja ya. Nomor 1 tadi apa? Pertanyaannya masih ingat? Ya. Nah, yang kedua, sebutkan 3 contoh APD dan fungsinya. Nah, tadi udah dijelaskan ya sama teman kamu juga di pas presentasikan. Sebutkan 3 contoh APD dan fungsinya. Yang ketiga, sudah belum nomor 2? Nah, nomor 3, mengapa lingkungan hidup positif penting dalam dunia kerja? Mengapa lingkungan hidup positif penting dalam dunia kerja? Dunia kerja. Sudah? Oke, coba dibaca nomor 1 tadi apa? Apa tujuan kita di tempat kerja? Nomor 2. Sebutkan 3 contoh APD dan fungsinya. 3. Mengapa lingkungan hidup positif penting dalam dunia kerja? Coba dijawab supaya kamu lebih paham lagi yang tadi sudah diajarkan. Jangan lupa nanti belajar di rumah ya. Kalau pulang belajar lagi. Jangan udah inget nih di sekolah, ntar gurunya keluar kelas, kamu keluar kelas, lupa. Jangan lupa belajar lagi ya, diulas lagi di rumah masing-masing. Diingat-ingat lagi pelajaran hari ini apa aja, tentang apa. Oke. Boleh nanti untuk next pertemuan berikutnya dikumpulin ya. Nah, dibuat posternya semenarik mungkin, boleh pakai Canva ya. Nah, biar cantik, ada gambarnya, ada warna-warnanya gitu ya. Nah, nanti boleh dikumpulkan di hari Sabtu. Sabtu depan ya. Ya, coba sekarang Ibu mau tanya, gimana tadi pelajaran hari ini? Apakah sudah paham? Paham. Udah ngerti semuanya? Ya. Ada pertanyaan dari yang materi hari ini? Ya. Udah Pak ngerti ya tadi alat APD ada berapa? Semuanya? Ada 6. 5. Ada 5. Apa aja? Helm? Ya.
Terus ketiga itu singkat panjangan dari apa? Kerja lingkungan hidup. Potensi bahaya kerja untuk di industri kamu yang akuntansi kira-kira apa? Di akuntansi masih ingat tadi? Potensi bahaya atau penyakit kerja, penyakit akibat kerja. Sangat listrik ya, seperti studi kasus yang barusan ya. Terus ada apa lagi? Sakit pinggang karena posisi duduknya tidak ergonomis. Terus apalagi sakit mata ya, berarti pencahayaan itu ya, dari pencahayaannya tidak boleh terlalu terang dan tidak boleh terlalu gelap. Itu yang ada di dunia kerja akuntansi. Oke, udah paham semua ya kira-kira ya? Gak ada ya pertanyaan? Untuk tugasnya juga tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, kalau sudah paham dan tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi ya sampai di sini pembelajarannya. Ya, boleh dirapihkan bukunya. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Oh ya, LKBD-nya dikumpulkan. Mana tadi kelompok 1? Nah, 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Oke, udah ready ya semuanya. Nanti yang tugas di rumah yang untuk poster jangan lupa dibuat sama narik. Pakai Canva, pakai gambar yang berwarna ya biar cantik ya. Oke, karena kita sudahi dulu pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca doa. Boleh dipimpin ketua kelasnya, Alan. Kita berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tolong dari atas. Ya, hati-hati di jalan ya. Ya, ayo lanjutnya boleh. Nah, hati-hati di jalan. Jangan lupa pakai helm buat keselamatan kamu. Jangan ngebut-ngebut ya. Hati-hati di jalan. Oke, terima kasih.